Kita memasuki minggu terakhir bulan Januari, tetapi karena namanya masih bulan Januari, masih terasa suasana tahun baru, betul kan? Apalagi di depan kita masih tersedia pohon-pohon angpau, ya kan? Anda bisa membawa pulang angpau-angpaunya dan Anda isi sendiri nanti di rumah. Judul khotbah saya hari ini adalah memulai dengan benar. Katakan bersama-sama, memulai dengan benar. Mari kita memasuki tahun baru 2023, memulai segala sesuatu dengan benar bersama dengan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Biasanya menyambut tahun yang baru, setiap orang itu punya yang namanya top resolusi, ya kan, mau janji untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi buat diri sendiri. Ternyata di survei ada 5 perkara yang menjadi top resolusi bagi kebanyakan orang. Apakah itu? Top resolusi yang pertama, nomor 1, banyak orang itu karena sudah kebanyakan makan, pesta sejak dari Thanksgiving, Natal, Tahun Baru, ya kan, dan tidak pernah olahraga, akhirnya badannya jadi kelebihan berat badan. Jadi merupakan top resolusi bagi setiap orang bagaimana bisa mengurangi atau menurunkan berat badan menjadi memiliki berat badan yang idealis. Berapa banyak di sini yang juga setuju bahwa top resolusi bagi saya pribadi tahun ini adalah menurunkan berat badan, saudara-saudara. Top resolusi yang kedua yang banyak orang inginkan adalah bagaimana kalau yang lalu mereka malas-malasan untuk berolahraga, tapi memasuki tahun yang baru ini mereka mau kembali janji untuk berolahraga kembali dengan teratur, mau kembali ke gym, mau kembali jalan kaki dan sebagainya. Top resolusi yang nomor 3 yang banyak orang ikuti dan ambil tahun ini adalah bagaimana memperbaiki kondisi ekonomi. Mungkin tahun sebelumnya Anda kerjanya lebih banyak di layoff dan hanya sedikit hari kerjanya. Atau Anda banyak gesek beli yang onsel dan akhirnya Anda memiliki hutang kredit card yang cukup banyak. Dan menjadi top resolusi yang nomor 3 bagi kebanyakan orang bahwa mereka berjanji bagi diri sendiri untuk lebih lagi memperbaiki kondisi ekonomi dengan rajin bekerja, dengan lebih giat lagi bekerja dan sebagainya. Top resolusi nomor keempat bagi kebanyakan orang adalah bagaimana mereka berjanji untuk memperbaiki hubungan yang lebih harmonis lagi, baik di dalam hubungan rumah tangga maupun hubungan di dalam keluarga besar. Mungkin tahun yang lalu sebelumnya lebih banyak cekcok di dalam kehidupan rumah tangga, bahkan ada yang melakukan KDRT, kekerasan di dalam rumah tangga. Dan itu yang menjadi resolusi bagi kebanyakan orang, bagaimana memulai tahun yang baru ini mereka berjanji untuk bisa lebih harmonis lagi, baik di dalam hubungan suami dan istri maupun orang tua dan anak dan juga orang keluarga-keluarga besar yang lainnya. Top resolusi yang nomor 5 yang kebanyakan orang ambil ketika menjelang tahun baru adalah bagaimana mereka mau memperbarui, meningkatkan lebih dalam lagi hubungan keintiman dengan Tuhan. Kalau tahun-tahun sebelumnya mungkin ada yang males baca Alkitab, bahkan Alkitabnya nggak tahu ditaruh di mana, hilang, ya kan, berdebu, ya kan, mungkin sudah kebuang ke sampah, ya kan, nggak tahu keselip di mana. Tapi mereka berjanji mau lebih rajin lagi baca Alkitab, mau lebih rajin lagi berdoa. Bahkan yang tahun lalu sudah jarang ibadah ke gereja bolong-bolong, tahun ini mereka berjanji mau lebih lagi serius dan lebih lagi rajin mencari Tuhan dengan datang beribadah ke gereja lokal. Yang setuju katakan amin. Ternyata yang menarik adalah yang suka membuat resolusi itu, janji-janji itu bukan hanya orang dewasa atau orang tua seperti kita loh, saudara-saudara. Ternyata resolusi itu juga dibikin oleh anak-anak kecil. Bahkan saya dapat laporan, ini bukan teori tapi satu fakta yang nyata, bahwa ada salah satu kelas di Sunday School kita, ada anak-anak kecil ini yang berjanji membuat satu resolusi ketika memasuki tahun yang baru, tahun 2023. Anda mau dengar apa resolusi anak-anak kecil ini? Mungkin salah satunya bisa jadi itu resolusi anak yang anak Anda katakan di dalam kelas Sunday School, saudara-saudara. Sangat menarik. Ada salah satu anak Sunday School yang membuat resolusi, aku janji kalau masuk tahun baru tahun 2023, aku janji nggak lagi gangguin adikku, sehingga adikku nggak lagi menangis, ya kan. Itu resolusi yang dibikin oleh anak Sunday School yang pertama. Resolusi yang dibikin oleh anak Sunday School yang kedua adalah, aku janji aku akan memperbaiki jadwal jam tidurku. Aku nggak akan lagi tidur malam-malam, tapi aku akan tidur pagi subuh-subuh. Enggak, saudara, itu tambahan saya. Tapi yang lebih hebat, saya kaget yang nomor 3. Ada anak Sunday School yang berkata,
Aku berjanji mulai permulaan tahun ini, aku mau belajar shipping business. Wow, bisnis pengiriman barang, saudara-saudara. Saya mengacungkan jempol kepada orang tuanya. Pasti bapaknya itu bapak pebisnis yang ulung ya kan. Sampai bisa membrainwash anak kecil loh. Sampai mau belajar bisnis pengiriman barang, nggak tahu pengiriman barang ke Indonesia kali, ya kan? Itu resolusi yang dilakukan oleh anak-anak kecil, saudara-saudara. Ada satu ayat yang sangat cukup terkenal, yang saya percaya ini sungguh menjadi suatu ayat yang bagus untuk pegangan kita memasuki tahun yang baru. Di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-13, dikatakan bahwa saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Biasanya ayat ini dipakai untuk keselamatan ya kan. Orang itu sudah melupakan dosa masa lalu dan ketika terima Yesus kita mengarahkan diri, memandang kepada Yesus, melangkah menuju kepada kemenangan dan melangkah kepada keselamatan. Tapi ayat ini juga bisa berbicara, kalau saya bisa terjemahkan secara bebas, apa yang menjadi kegagalan Anda di tahun yang lalu, apa yang menjadi kebodohan kita di tahun 2022. Mungkin kita kebanyakan makan, mungkin kita kebanyakan hutang, ya kan, mungkin perlakuan kita tidak baik kepada keluarga. Tapi mari kita jangan hanya berhenti menangisi apa yang sudah terjadi pada masa lalu. Karena masa lalu tidak akan pernah kembali ke dalam hidup kita. Tapi yang perlu kita lakukan, kita perlu membenahi diri, kita perlu mengerjakan PR kekurangan kita dengan rajin, dan mengarahkan diri dengan giat memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita di tahun yang sebelumnya. Yang setuju katakan amin. Seperti yang saya katakan, judul khotbah saya adalah memulai dengan benar. Katakan bersama-sama, memulai dengan benar. Saya melihat ada begitu banyak contoh di dalam Alkitab. Ternyata Tuhan bisa memakai berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kisah kehidupan manusia untuk memberikan suatu fresh start, untuk memberikan suatu permulaan yang baru di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya percaya kalau Tuhan itu bekerja, pasti Dia akan mendatangkan perkara-perkara yang ajaib, pasti Tuhan mendatangkan perkara-perkara yang positif yang bisa meningkatkan hidup kita lebih baik lagi. Yang setuju katakan amin. Cara memulai dengan benar yang pertama adalah mulai hidupmu di dalam kebenaran. Katakan bersama-sama, saya harus memulai hidup saya di dalam kebenaran. Tentu kebenaran ini yang dimaksudkan adalah kebenaran firman Tuhan, bukan kebenaran diri sendiri. Ternyata Tuhan bisa memakai satu titik terendah di dalam hidup kita, bahkan ketika kita sedang berada di bawah satu noda yang sangat memalukan, Tuhan bisa membawa satu perubahan yang besar dan baru di dalam hidup kita semua. Ada kisah di dalam Yohanes pasal 8, Anda tentu sudah tahu semua akan cerita ini. Bagaimana ketika Yesus dan murid-muridnya sedang duduk belajar dan Yesus sedang mengajar di dalam bait suci, tiba-tiba ada ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menyeret ada seorang perempuan yang kedapatan berzina, saudara-saudara. Mungkin saya tidak tahu, tidak dijelaskan di Alkitab. Mungkin perzinahan yang dilakukan oleh wanita ini bukan yang pertama kalinya. Mungkin itu sudah menjadi profesi kehidupan sehari-harinya sebagai pelacur, ya kan, tidur dengan banyak laki-laki lain. Tetapi kalau hari-hari sebelumnya mungkin dia lolos, nggak pernah ketangkep basah. Kali itu hari naasnya dia, hari sialnya. Pas lagi melakukan perzinahan, dia ketangkep basah dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Anda tahu betapa malunya luar biasa. Betul atau betul sih? Jangankan kita bilang dosa perzinahan. Kalau misalnya kita lagi belanja, terus kepingin gak punya uang tapi kepingin belanja. Tiba-tiba kita ambil barang, kita masukkan ke dalam tas. Terus ketahuan karena CCTV. Terus kemudian kita ditangkap oleh satpam yang bertugas. Terus kita diinterogasi, dipanggilkan polisi. Malunya bagaimana sih? Malu luar biasa, bukan? Tapi ternyata yang dihadapi wanita ini bukan hanya rasa malu yang sangat besar sekali, tetapi dia sedang berada hidupnya di ujung kematian, saudara-saudara. Karena ingat, pada waktu itu, pada zaman itu, dosa perzinahan itu dianggap suatu dosa yang sangat-sangat besar sekali. Dan hukumannya bukan dilemparkan ke dalam penjara seperti hari-hari ini. Tapi hukumannya hanya satu, yaitu harus dirajam dengan batu, harus dilempari dengan batu sampai mati. Anda bisa membayangkan ketakutan luar biasa wanita itu, bahwa hari itu dia harusnya sudah hari yang terakhir dia bernapas di bumi ini.
Dia tinggal tunggu satu perintah dari ketua ahli Taurat atau orang Farisi, lempari wanita ini, rajam dia dengan batu. Maka sudah habis nyawanya. Dia tidak bisa appeal, dia tidak bisa naik banding ke Mahkamah Agung dan sebagainya. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus yang sedang dicobai, dipertanyakan oleh ahli Taurat itu apa keputusannya, wanita ini saya percaya juga tidak bisa mempercayai apakah Tuhan Yesus bisa memberikan keringanan hukuman pada dia. Betul atau betul sih? Karena wanita ini pasti juga mendengar bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang guru Taurat yang sangat strict dengan pengajaran Taurat. Betul? Dan hukum di dalam Taurat hanya satu, rajam batu sampai mati, tidak ada yang lainnya lagi. Jadi ketika wanita ini sudah sangat diselimuti dengan ketakutan akan kematian yang akan menjemput dia dengan cepat hari itu juga. Tapi Tuhan sanggup membawa suatu perubahan yang besar. Ketika Tuhan ditanyai, bagaimana Rabuni, bagaimana guru pendapatmu? Apakah kita harus merajam, melempar batu wanita ini sampai mati? Dan Yesus tidak menjawab satu kata pun. Dia hanya mengambil benda dan menuliskan di tanah yang sampai hari ini kita tidak tahu apa yang dituliskan Yesus di tanah. Kemudian Yesus berkata dengan satu kata bijaksana, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah melakukan dosa sama sekali, dialah yang berhak untuk melemparkan batu yang pertama kepada wanita ini. Sudah mulai timbul satu pengharapan di dalam diri wanita ini. Yang tadinya sangat ketakutan. Waduh, sebentar lagi mati nih, sebentar lagi mati nih. Terus kemudian ganti doanya. Ya Tuhan, mudah-mudahan semua orang di sini pernah melakukan dosa, ya kan, dosa kecil, bohong, ya kan, supaya tidak ada yang bisa berhak melempari aku dengan batu. Itu yang menjadi doanya, saya percaya. Kemudian di dalam keheningan dia berdoa, dia pasti tutup mata ini sambil ngintip-ngintip dikit, kira-kira ada nggak yang melemparkan batu. Ternyata mulai dari yang paling tua, middle age, sampai yang paling muda, satu persatu meninggalkan tempat itu. Dia bisa bernapas lega, wah ternyata hukumannya ringan ini sekarang, nggak jadi mati. Nggak tahu kemana ini, mungkin dibuang keluar kota atau gimana. Ternyata satu hal yang membuat perubahan besar, titik balik di dalam hidup wanita ini adalah ketika Yesus bertanya kepadanya, di manakah wanita orang-orang yang harus menghukum engkau itu? Dan jawab wanita itu, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Inilah kata kunci yang kita mau untuk kita pelajari dan ingat mulai hari ini. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Mungkin dalam diri Anda masih ada yang jatuh bangun di dalam kelemahan yang sama, di dalam dosa yang sama. Tapi saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalau dulu kasihnya kepada wanita yang berzina itu, dia tidak mau menghukum mati. Dan hari ini pun saya percaya ketika Tuhan sedang mendapati engkau sedang jatuh di dalam kubangan dosa, Tuhan mau engkau untuk bangkit. Pergi artinya bangkit, berdiri dari lumpur dosamu untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah isi hati Tuhan kepada kita semua hari ini. Yang setuju katakan amin. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang menjadi respon kita ketika Tuhan itu sudah membuat suatu titik perubahan yang positif di dalam hidup kita? Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus terus mengejar hidup di dalam kekudusan. Katakan, saya harus mengejar hidup di dalam kekudusan. Saya harus mengejar hidup di dalam kekudusan. Bagaimana sih kita bisa hidup di dalam kekudusan? Tentu kita harus mempunyai tekad yang kuat untuk bisa terus tidak jatuh bangun di dalam dosa yang sama. Dan untuk bisa memiliki tekad yang kuat, itu yang perlu namanya kedisiplinan diri. Perlu saudara keras terhadap diri sendiri. Saudara tidak boleh keras kepada orang lain, tapi saudara harus keras kepada dirimu sendiri. Sehingga engkau tidak lagi jatuh bangun di dalam kubangan dosa itu. Yang setuju katakan amin. Dan tentu saja mulai hidup di dalam kebenaran, bukan kebenaran diri sendiri, tetapi mulai hidup berdasarkan kebenaran prinsip-prinsip sesuai dengan Alkitab. Yang setuju katakan haleluya. Cara memulai dengan benar, yang pertama langkahnya adalah memulai hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Langkah yang kedua, bagaimana kita bisa memulai cara dengan benar adalah yang kedua, memulai menjaga kesehatan kita dengan baik dan benar. Katakan bersama-sama, saya harus memulai menjaga kesehatan saya dengan baik dan benar. Saya harus mulai menjaga kesehatan saya dengan baik dan benar. Iya.
Tuhan bisa membuat suatu perubahan di dalam hidup kita. Bahkan melalui peristiwa ketika kita sedang menderita sakit penyakit, saudara-saudara. Sakit penyakit jangan kau anggap sebagai hukuman dari Tuhan. Sakit penyakit jangan kau anggap itu sebagai bencana ataupun kutuk dari Tuhan. Tapi pastikan bahwa melalui penyakit itu engkau memuliakan nama Tuhan. Dan bahwa engkau terus hidup menyenangkan hati Tuhan dan perpadanan dengan firman-Nya. Di dalam kitab Markus pasal yang ke-10 ada sebuah kisah yang menceritakan bagaimana ketika Yesus dan murid-muridnya sedang melalui kota Yeriko, maka di luar kota Yeriko itu duduk seorang pengemis buta yang bernama Bartimeus, anak Timeas. Ya kan? Kalau zaman dulu menjadi seorang yang menderita cacat jasmani itu berbeda ceritanya dengan zaman sekarang, saudara-saudara. Kalau pada zaman dulu orang menderita satu cacat jasmani seperti sakit buta, kemudian lumpuh, tuli, bisu, dan sebagainya, itu dianggap sebuah bencana, dianggap sebuah kutuk dari Tuhan, dan dianggap sebuah kenajisan. Sehingga orang yang memiliki cacat badan jasmani itu tidak ada yang mau mempekerjakan mereka. Bahkan mereka yang menderita cacat jasmani tidak boleh menyentuh orang yang badannya sehat. Kalau misalnya Bartimeus ini yang sedang buta, tiba-tiba karena mengemis dia memegang baju orang yang sehat, maka orang yang sehat itu pun akan ketularan jadi najis dan harus mengurungkan dirinya 1 hari 1 malam, kemudian mengikuti beberapa acara pentabisan, disucikan dengan air, upacara dan sebagainya, mempersembahkan korban di bait suci supaya kenajisannya itu hilang. Anda bisa bayangkan betapa terpuruknya kondisi Bartimeus ini. Penyakit butanya menjadi titik terendah di dalam hidupnya. Karena dia memiliki penyakit buta, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan apapun. Karena itulah cerita di sini, dia berujung sebagai pengemis yang duduk meminta sedekah dari orang-orang yang lewat di sekitar kota Yeriko. Berbeda dengan zaman sekarang, kalau misalnya Anda menderita satu penyakit, katakanlah penyakit buta, Anda bahkan bisa memiliki income yang lebih banyak daripada orang normal. Bahkan Anda bisa lebih terkenal karena orang berbelas kasih dan mengorbitkan Anda. Percaya saudara-saudara, ada begitu banyak kita dengar penyanyi buta yang lebih terkenal, income-nya lebih banyak daripada kita yang sehat. Betul atau betul? Tapi jangan sampai Anda memilih jadi buta supaya lebih banyak uangnya dan lebih terkenal daripada sekarang ya. Jangan saudara-saudara. Contohnya Stevie Wonder ya kan. Siapa sih di dunia yang tidak mengenal Stevie Wonder? Penyanyi buta yang sangat terkenal ya kan. Kemudian juga ada Gracia dan sebagainya. Tapi zaman dulu berbeda ceritanya saudara-saudara. Demikian juga dengan Bartimeus ketika dia di dalam kebiasaannya setiap hari, saya percaya tiap hari dia duduk meminta-minta kepada orang yang lewat di kota Yeriko. Tapi hari itu hari yang spesial. Tuhan mengadakan satu pertemuan ilahi dengan Bartimeus. Dan ketika Bartimeus mendengar ada Yesus yang sedang melewati kota Yeriko, dia tahu juga bahwa ini satu-satunya kesempatan emas untuk hidupnya bisa berubah di tangan Tuhan. Dan pertemuan itu akhirnya membuat Bartimeus mempunyai tekad yang kuat. Dia berteriak dengan suara yang keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka orang-orang yang ada di sekitarnya, hush, bising amat sih kamu. Kamu ngemis ya ngemis, tapi ya lebih elegan lah, jangan teriak-teriak kayak gitu. Kita semua mau dengerin pengajaran Yesus, kita gak mau dengerin teriakan-teriakanmu. Ya kan, nanti kita kasih kamu sedekah. Udah jangan bising-bising deh. Bilang aja sebiasanya aja dengan suara normal, kasih saya sepeser Tuhan. Kemudian semakin dia dilarang oleh orang-orang sekitarnya, semakin itu tidak menghentikan langkah dia untuk menerima pertolongan dari Tuhan. Semakin dia berteriak dengan suara keras, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus anak Daud kasihanilah aku. Akhirnya teriakan itu sampai juga kepada telinga Yesus. Dan Yesus menghentikan langkahnya dan dia bertanya kepada orang, siapakah dia? Panggillah dia menghadap aku. Dan itulah satu titik perubahan di dalam diri Bartimeus. Dan ketika orang berkata, Guru memanggil engkau, segeralah pergi menghadap guru. Maka dia dikatakan oleh Alkitab mulai menanggalkan jubahnya. Saya percaya dia mulai menanggalkan jubah pengemis. Dan saya percaya pada zaman itu, ketika Anda mengenakan satu jubah, itu menentukan profesi dan kedudukan Anda. Percaya saudara-saudara, kalau misalnya Anda mengenakan satu jubah ungu yang panjang, itu dipastikan Anda keluarga kerajaan. Karena tidak semua orang di Israel bisa memiliki dan boleh memakai jubah ungu.
Dan kalau Anda memakai jubah putih yang panjang, pasti orang-orang bisa melihat dan langsung tahu bahwa Anda seorang imam yang melayani di dalam bait suci Allah. Dan saya percaya ketika Bartimeus mulai menanggalkan jubah pengemisnya, dia berarti aku mulai hari ini, mulai detik ini, aku tidak akan lagi hidup sebagai pengemis. Nasibku pasti berubah ketika aku bertemu dengan Tuhan. Dan benar, ketika dia bertemu dengan Yesus, di dalam ayat yang ke-51 Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Maka jawab orang buta itu Bartimeus, "Rabuni," yang artinya guru, "supaya aku dapat melihat." Dia tidak minta sedekah, dia tidak minta harta, tapi dia minta kesehatan matanya untuk dikembalikan. Karena itu lebih daripada semua harta yang ada di dunia. Lalu kata Yesus kepada Bartimeus, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu jugalah melihatlah Bartimeus, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Anda perhatikan satu kata kunci yang membuat perubahan di dalam hidup Bartimeus adalah ketika Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saya mau kita belajar satu kebenaran pagi hari ini, bahwa ternyata iman kita kepada Yesus itu bukan hanya berbicara ketika kita meninggal kita bisa masuk surga dan terima keselamatan yang abadi. Tapi bahkan iman kita kepada Yesus itu bisa mengerjakan perkara-perkara yang ajaib hari ini. Bahkan iman kita kepada Yesus bisa mendatangkan mujizat kesembuhan bagi hidup kita. Siapa yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Kalau Anda perhatikan dua kali di dalam dua peristiwa yang berbeda, kepada wanita yang kedapatan berzina, Tuhan juga berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang." Kepada Bartimeus yang buta, Tuhan berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Kita belajar bahwa untuk memulai suatu perubahan yang baru, Tuhan selalu berkata, "Pergilah, pergilah, pergilah." Dan Tuhan tidak pernah berkata, "Tinggallah di sini, tinggallah di sini, tinggallah di sini." Kenapa Tuhan berkata pergilah? Berarti setelah kita terima satu perubahan yang baru, kita terima mujizat dari Tuhan, kita terima pertolongannya yang ajaib. Tuhan mau kita tidak berdiam diri, tetapi Tuhan mau kita untuk pergi, untuk terus mengerjakan perubahan-perubahan yang positif di dalam hidup kita. Tuhan mau untuk kita terus pergi menceritakan mujizat kita yang kita terima dari Tuhan kepada orang lain, supaya orang lain juga dikuatkan dengan testimonimu, dengan kesaksianmu. Dan juga Tuhan mau supaya kita terus bersaksi bahwa Tuhan itu baik, dan bahwa kita pergi dan menjadi berkat bagi orang-orang kemanapun kita pergi. Yang setuju berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Senggol kanan kiri, pergilah dan jadilah saksi. Katakan kepada kanan kirimu, pergilah dan jadilah saksi. Anda mungkin sudah mengenal salah seorang bilioner atau milioner Amerika yang cukup terkenal yang namanya Rockefeller. Dan Anda bisa menjumpai gedung Rockefeller itu tinggi menjulang di kota New York, di pusat kota New York. Bahkan setiap hari Natal itu selalu menjadi tradisi bahwa penerus Rockefeller itu Foundation selalu mendirikan pohon Natal yang giant, yang raksasa dengan dihiasi berbagai lampu sehingga menarik banyak turis-turis dari berbagai negara untuk datang ke kota New York dan hanya foto di tempat pohon Natal itu yang menjadi kebanggaan bagi namanya. Tapi tahukah Anda bahwa di balik nama Rockefeller yang terkenal ini, kehidupannya tidak berjalan dengan mulus. Dan kalau saudara membaca biografinya, Rockefeller ini mati dalam usia yang sangat lanjut, 97 tahun saudara-saudara. 3 tahun lagi sudah 1 abad 100 tahun. Siapa di sini yang hadir yang usianya 97 tahun? Coba angkat tangan. Nita 79? Oh bukan ya. Ibu Maria 79, 97, ya kan? Tidak ada yang berusia 97 tahun saudara-saudara. Tapi kalau saudara perhatikan dari perjalanan hidupnya dari usia 0 sampai 97 tahun, itu bukan suatu perjalanan hidup yang mulus. Tapi ada begitu banyak batu-batu kerikil yang harus ia hadapi. Memang pada umur 33 tahun, dia sudah menghasilkan $1 juta pertama dari pekerjaannya. Wow, dia sudah jadi jutawan yang pertama dalam usia 33 tahun. Tetapi dalam waktu 20 tahun berikutnya ketika menginjak usia 53 tahun, Rockefeller ini menderita satu sakit pencernaan di lambungnya yang sangat parah, yang dokter-dokter tidak bisa menemukan pengobatan yang ampuh untuk mengobati sakitnya. Sehingga Rockefeller ini hampir tidak boleh makan apapun juga yang enak-enak.
Kecuali obat-obatan yang cukup mahal yang harus dia telan setiap harinya. Rockefeller ini tadinya seorang yang sangat serius, sangat kaku. Dia sangat serius dengan pekerjaannya, dia tidak pernah suka humor, dia itu sering khawatir, dia tidak bisa tidur kalau malam, bahkan dia menderita anxiety, dia menderita depression, dia takut kalau suatu hari mungkin ada perampok atau ada orang yang akan menipu dia, menipu investmentnya, sehingga semua harta yang dia kumpulin dari sedikit demi sedikit itu akan hilang. Maka hidupnya penuh dengan rasa kekhawatiran, ketakutan yang membuat dia tidak bisa tidur berhari-hari dan bermalam-malam, saudara. Bahkan Rockefeller ini dia berkata, aku tidak punya waktu bermain. Aku hobinya hanya satu, kerja. Dan Rockefeller ini tidak mau vacation, tidak mau rekreasi, katanya itu buang duit. Dia tidak mau pergi nonton bioskop, dia tidak mau pergi ke pesta atau hiburan-hiburan yang lainnya. Dan akhirnya juga sikapnya itu akhirnya jadi selalu dingin, selalu curiga dengan siapapun, orang-orang dekatnya, dengan karyawannya. Dia tidak pernah percaya dengan orang lain. Dan Rockefeller akhirnya merasa kesepian, tidak merasa dicintai oleh seorang pun. Dan semua faktor-faktor itu mengganggu kesehatannya sehingga dia menderita sakit lambung yang cukup amat sangat parah. Dan membuat dia akhirnya hanya bisa bekerja dari atas ranjang tempat tidurnya. Dia harus berbaring sekian lama. Dia hanya bisa menyuruh anak buahnya melakukan ini dan itu, ya kan. Tapi dia sendiri tidak bisa beraktivitas dengan aktif. Kemudian akhirnya mulai timbul pikiran-pikiran, kegelisahannya. Bagaimana ya kalau misalnya waktu itu dia belum punya anak, bagaimana kalau misalnya aku mati, terus jutaan dolar, ratusan dolar yang aku miliki ini, siapa yang akan mewarisinya? Jangan-jangan partner bisnisku yang akan menikung aku, jangan-jangan anak buahku yang akan mengambil alih semua perusahaanku. Mulai kegelisahan-kegelisahan itu mengganggu pikirannya. Tapi ada satu hal kemudian yang timbul di dalam benaknya, satu pikiran kreatif. Bagaimana ya kalau misalnya mulai hari ini aku itu mulai belajar memakai uang yang aku punya untuk bukan membahagiakan diriku sendiri, tapi aku belajar memakai uang yang aku punya untuk membahagiakan orang lain. Kira-kira bagaimana hasilnya? Dari satu pikiran yang kreatif itu, akhirnya dia mulai belajar untuk lebih dermawan. Dia mulai menyumbang sedikit dolar kepada yayasan sosial. Dia merasa kok bahagia ya. Dia mulai belajar menyumbang kepada rumah sakit yang dia tahu ada banyak pasien-pasien yang lebih miskin dari dia, yang tidak bisa membayar bil-bil rumah sakitnya. Dari satu kebaikan demi kebaikan itu membuahkan satu perasaan kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan yang namanya uang. Mulai perlahan-perlahan dia bisa mulai tidur dengan nyenyak. Dan akhirnya saudara-saudara, dia mulai belajar lebih generous lagi, mulai mendonasikan uang lebih banyak lagi ke berbagai badan yayasan sosial, menolong mereka yang kurang mampu. Akhirnya dari dimulai hati yang suka untuk belajar memberi, hati yang suka belajar untuk generous, kasihan kepada orang-orang yang lebih di bawahnya dia, menghasilkan suatu mujizat kesembuhan bagi Rockefeller. Dari usia 53 tahun yang tadinya dokter itu memvonis tidak akan lebih dari berapa bulan Anda akan meninggal dunia karena sakit lambung yang amat sangat parah yang tidak bisa tertolong lagi, yang kronis. Maka dari 53 tahun Tuhan bisa memperpanjang usianya selama 64 tahun. Sehingga akhirnya kita tahu Rockefeller meninggal dalam usia yang cukup senja, yaitu 97 tahun. Jadi bagi saudara yang mau untuk hidupmu diperpanjang lagi oleh Tuhan, saudara mau menikmati kebahagiaan tidur yang nyenyak, mari kita semua belajar untuk mulai memiliki hati yang dermawan, memiliki hati yang generous, hati yang berbelas kasih kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Dan seperti yang saudara tahu, setelah orang menjumlah berapa bantuan donasi gift yang diberikan, disumbangkan oleh Mr. Rockefeller ke berbagai yayasan sosial ini, maka mereka terkejut bertotal sejumlah 553.853.632 US dollar, dan itu lebih daripada setengah miliar US dollar, saudara-saudara. Ternyata kebaikan hati, kegeneresan hati itu membuahkan mujizat di dalam kesehatan hidup Rockefeller. Dan saya berdoa supaya kita semua yang sedang sakit juga mengalami yang namanya mujizat kesembuhan, karena kita punya hati yang suka memberi. Yang setuju katakan amin. Katakan kepada kanan kirimu, mari kita punya hati yang suka memberi.
Mari kita punya hati yang suka memberi. Amin. Itu cara yang kedua, bagaimana kita memulai dengan benar. Cara yang ketiga, cara memulai dengan benar di dalam bulan Januari tahun 2023 ini. Mari kita mulai membangun keuangan kita dengan sehat. Ternyata Tuhan bisa membawa suatu perubahan yang baru melalui kondisi keuangan kita. Di dalam Kisah 2 Raja pasal yang keempat ini dikatakan bahwa ada seorang janda, istri dari seorang hamba Tuhan yang sudah meninggal. Ternyata hamba Tuhan ini melakukan sebuah kesalahan dan kebodohan yang besar. Yang namanya kebodohan itu tidak hanya bisa dilakukan oleh orang luar, oleh orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi ternyata kebodohan di dalam keuangan itu bisa terjadi dan menimpa juga orang-orang di dalam gereja yang sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Bahkan seorang hamba Tuhan sekalipun bisa yang namanya terlilit dalam jerat hutang. Dan akhirnya hamba Tuhan ini meninggal dunia dengan tidak meninggalkan warisan apapun kepada istri dan 2 anak laki-lakinya. Tetapi hamba Tuhan ini malah meninggalkan warisan hutang yang sangat melilit leher istri dan anak-anaknya. Anda bisa membayangkan kalau Anda punya hutang, tapi di tangan Anda tidak punya uang $1 pun, maka Anda puyeng atau puyeng, ya kan? Anda sudah merasa mati meskipun Anda tidak mati, belum mati sesungguhnya. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan. Dan benar yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa sesungguhnya kalau kita berhutang kepada seseorang, maka kita menjadi hamba dari orang yang menghutangi itu. Jadi mari kita bijaksana di dalam bagaimana kita mengelola keuangan, supaya kita terlepas dari jerit lilit hutang ini. Dan yang seperti kita ketahui bahwa titik terendah di dalam hidup janda ini adalah yang paling meremukkan hatinya ketika penagih-penagih hutang itu datang ke rumahnya. Bukan saja saya percaya merampas semua barang-barang perkakas perabot yang ada di rumahnya untuk disita, tapi juga penagih hutang itu juga datang untuk mau mengambil kedua anak laki-lakinya, untuk dijadikan budak, dijadikan karyawan, ya kan, untuk bekerja kepada penagih hutang. Jadi bagaimana hancur luluh hati seorang ibu ini. Tapi pada hari itu ada satu pertemuan ilahi yang Tuhan sudah siapkan untuk mengubah, untuk membawa perubahan baru di dalam hidup janda ini. Dia bertemu dengan seorang Nabi Elisa, dan saya percaya Elisa memberikan nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan, dan itu sesuai dengan wisdom yang datang dari Tuhan. Elisa berkata kepada ibu ini, "Ibu, apa yang ada di rumahmu?" Lihat, ketika kita terlilit di dalam kesulitan ekonomi, Tuhan tidak minta kita itu apa yang di luar rumah kita, tapi apa yang ada di dalam rumah, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bisa hasilkan dengan kedua tangan kita, untuk kita bisa lepas dari jerat lilit hutang. Janda ini berpikir perabot-perabot sudah habis diambil oleh penagih hutang, dan semua barang berharga mungkin sudah habis, rumahnya udah kosong. Tapi dia ingat masih ada satu buli yang berisi minyak yang sedikit, itu untuk keperluan sehari-hari, untuk memberi makan dan menggoreng sesuatu, untuk menghidupi kedua anaknya dan dirinya sendiri. Dan dia berkata, "Nabi, masih ada, aku punya satu buli-buli yang berisi minyak sedikit." Dan hamba Tuhan itu berkata, "Ambillah buli-buli itu dan pergilah meminjam bejana-bejana yang kosong sebanyak mungkin dari tetangga-tetanggamu." Waduh, pasti janda ini berpikir lagi, apa hubungannya ya membayar hutang dengan pinjam bejana? Yang lalu suamiku sudah pinjam uang, udah kejerat hutang, sekarang disuruh minjem lagi, minjem barang orang lain. Lah gimana kalau misalnya anakku nanti bawa bejana pinjaman dari tetangga, pas jalan ke rumah, namanya anak kecil, tiba-tiba jalannya kesandung batu, bejana pinjamannya jatuh, pecah, ya aku terjerat dengan hutang bejana lagi, ya kan, mesti kembaliin bejananya milik orang lain. Tapi yang dilakukan oleh janda ini, dia percaya meskipun dia tidak mengerti bagaimana caranya nanti dia bisa lepas dari hutang, dia lakukan, dia ketok satu persatu. Dia ketok, "Permisi Bu, saya mau pinjem bejananya yang kosong, yang gak kepake." "Buat apa Ibu?" "Gak tahu, pokoknya pinjemin aja deh ke saya." Dia dapat bejana yang pertama, anaknya juga pergi yang rumah kedua, dapat bejana kedua. Mungkin ada 20, 50, 100 bejana mungkin. Dia kumpulkan ke dalam rumahnya. Dan dia ingat bahwa instruksi yang disampaikan oleh Nabi Elisa, bahwa dia harus mengunci rapat-rapat rumahnya. Kenapa mesti dikunci rapat-rapat? Supaya tidak ada pencuri dan juga tidak ada yang kepo, saudara-saudara. Itu salah satu fungsi kunci rumah, ya kan, tidak ada yang kepo. Kemudian dia mulai belajar menuangkan buli-buli yang berisi minyak.
Di sana terjadi satu titik balik positif di dalam hidupnya. Mujizat terjadi seperti yang kita baca selanjutnya. Minyak itu tidak pernah berhenti mengalir. Bejana demi bejana, dia terus isi, dia terus isi, dia terus isi, dia terus isi. Dan mujizat itu hanya berhenti ketika bejana itu sudah habis, saudara-saudara. Di sini kita lihat satu kebenaran. Ketika kita menyediakan bejana yang cukup besar, maka kita juga akan terima mujizat Tuhan yang besar. Yang setuju katakan amin. Tapi jika hatimu kecil, jika bejana hidupmu itu kecil, jika engkau pelit, ya kan, maka engkau akan terima berkat yang pelit juga, ya kan. Jadi belajar mulai sekarang, sediakan bejana yang lebar. Katakan lebar, ya kan. Meskipun engkau tidak sekaya Lim Shulyong, engkau tidak sekaya Rockefeller, tapi belajar mulai hari ini berhati dermawan. Mulai hari ini suka memberi. Karena saya percaya ketika kita mulai mengalirkan berkat Tuhan itu kepada orang yang membutuhkan, maka mujizat Tuhan akan terus datang mengalir. Mujizat Tuhan akan datang terus mengalir. Pagi tadi ada seorang ibu yang datang kepada saya di depan. Dia mempersembahkan satu persembahan buah sulung sambil menitikkan air mata. Dia berkata, ibu tahu, saya tahun 2022, saya hanya bekerja di satu toko dengan jam kerja sepanjang 30 jam. Kalau dihitung-hitung itu rasanya tidak mencukupi. Tapi saya belajar rajin mengembalikan perpuluhan. Saya rajin percaya mengembalikan buah sulung. Dan saya percaya saya terima berkat kesulungan. Ajaib, Bu, pada akhir tahun lalu dan tahun ini, Bu, saya bisa membeli satu rumah dan mortgage saya di approve. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Ibu ini single parent loh. Ibu ini sendirian, tidak ada suami. Tapi lihat ketika kita belajar dengan setia mengembalikan perpuluhan kepada Tuhan, dengan setia belajar dermawan, dengan setia belajar suka memberi, Tuhan akan mempertemukan kita dengan cara-cara yang ajaib, sehingga kita terus akan mengalami yang namanya kenaikan. Yang setuju katakan amin. Ketika Tuhan sudah membawa suatu perubahan positif, maka yang perlu kita lakukan, bagaimana kita bisa smart, kita bisa menimbang bagaimana mengelola keuangan, bahwa tidak boleh lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Dan kita harus mulai belajar keluar dari zona nyaman. Bagaimana seperti seorang janda ini, kita harus mulai belajar bekerja tidak dengan rasa malu, tapi bekerja dengan rajin, asal pekerjaan itu adalah pekerjaan yang legal, pekerjaan yang tidak melanggar hukum. Dan kita harus belajar untuk hidup di dalam penguasaan diri. Tidak semua yang sale-sale itu harus dibeli. Yang setuju katakan amin, ibu-ibu. Anda tahu kenapa baju saya banyak yang hitam? Karena item on sale, ya kan? Ngerti saudara-saudara, nggak ngerti ya nggak apa-apa. Karena item on sale, ya kan, barang-barang item on sale. Ya. Jadi yang dikatakan oleh Nabi Elisa kepada ibu itu juga sama. Pergilah. Setelah kita terima mujizat, kita harus pergi. Tidak boleh berdiam diri. Kita harus ceritakan kesaksian kita untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lain. Elisa berkata kepada janda itu, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Satu hal yang diajarkan oleh hamba Tuhan ini, pergilah jual dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Dia tidak berkata pergilah jualah minyak itu dan engkau pindah ke kota lain, ganti nama, ya kan. Dan supaya engkau bisa terlepas dari penagih-penagih hutang itu, tidak usah bayar hutang-hutangmu. Tidak, tetapi hamba Tuhan ini mengajarkan sekalipun kita terlilit dalam hutang, kalau kita diberkati, kita bisa menyicil. Kita harus hidup di dalam integritas. Kita harus bertanggung jawab untuk apa yang sudah kita lakukan di dalam kebodohan, yaitu terlibat dalam hutang. Kita harus melunaskan hutang yang sudah kita buat. Yang setuju katakan amin. Ada seorang anak muda yang hidup pada abad ke-18. Anak muda ini bernama William. William berasal dari Inggris, salah satu negara Inggris. Dan kemudian di usia yang masih muda, karena dia sangat kesulitan ekonomi, dia harus pergi merantau ke Amerika dengan naik sebuah kapal. Dan di atas kapal itu William berkenalan dengan salah seorang ABK, anak buah kapal, seorang Kristen, yang kemudian menuntun William untuk membuka hati bagi Yesus, untuk menerima Tuhan, dan kemudian memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada pemuda William ini. Anak buah kapal memberikan nasihat, engkau kalau sudah dapat kerjaan di Amerika, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan rajin. Dan kalau engkau sudah mendapatkan income pendapatanmu, jangan lupa untuk mengembalikan 1/10 yang jadi milik Tuhan. Dan kemudian
ada satu ayat yang dibagikan kepada pemuda William yang dia pegang erat-erat. Satu ayat di dalam Kejadian pasal 28 ayat 20 sampai dengan 22. Dan dikatakan demikian. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ini yang menjadi pegangan ayat bagi pemuda William. Dan ketika dia mendarat sampai di benua Amerika, dia mendarat di kota New York, dan dia mulai bekerja magang kepada salah seorang yang ahli membuat sabun. Dan di sini William mulai belajar cara membuat sabun, berbagai macam sabun, sabun tangan, sabun cuci baju, sabun cukur dan sebagainya. Dan setiap kali ketika dia sudah terima gaji, dia tidak pernah lupa, dia selalu mengembalikan 1/10 yang menjadi milik Tuhan itu ke gereja lokal di mana dia bergereja dan datang beribadah. Dan kemudian setelah tahun demi tahun dia bekerja sebagai karyawan, akhirnya dia cukup memiliki modal dan dia mengajak beberapa kawannya untuk berpartner mendirikan perusahaan sabun. Dan dari keuntungan demi keuntungan setiap tahun, dia selalu tidak lupa mengembalikan 1/10 keuntungan perusahaannya itu kepada Tuhan. Dan semakin bisnisnya berkembang dengan baik, dan semakin berkembang, dia pun tidak pernah pelit, hatinya tidak pernah berubah. Tapi William ini belajar lebih lagi bermurah hati. Di tahun-tahun keuntungan berikutnya, bahkan William memerintahkan kepada anak buah akuntannya untuk menaikkan persembahannya kepada Tuhan. Bukan lagi 10%, tetapi menjadi 20%. Apa yang terjadi? Tuhan tidak membuat perusahaan ini menjadi jatuh, tapi semakin jaya dan semakin jaya. Dan kemudian di tahun berikutnya, dia memerintahkan kepada anak buahnya untuk menaikkan lagi persembahannya menjadi 30%. Untuk dikembalikan kepada Tuhan. Maka beberapa partner bisnisnya yang tahu, mereka berkata, William, kamu gila ya, 10% aja udah cukup, kenapa kamu kasih 30%? Bukankah 20% itu kita bisa pakai untuk investasi ke sana kemari, untuk bisa mengembangkan lebih banyak lagi anak-anak perusahaan kita. Tapi William menjawab dengan bijaksana, hei kawan, tahukah engkau bahwa ketika aku datang merantau dari Inggris ke Amerika, aku tidak membawa satu harta sepeser pun. Aku hanya membawa baju yang melekat di badan. Tapi lihat bagaimana ketika aku setia, aku bekerja dengan rajin dan giat, Tuhan yang memberikan perkembangan, Tuhan yang memberikan pertambahan. Berapa banyak sekarang harta yang aku miliki. Dan kalau aku kembalikan 30% dan aku hanya hidup 70%, itu lebih daripada cukup kalau aku hidup dalam 70%. Dan kalau aku kembalikan 30% kepada Tuhan, aku berpikir Tuhan hanya menerima sedikit saja dari semua kebaikan-kebaikannya, dari semua berkat-berkatnya yang sudah Dia curahkan dalam hidupku. Jadi 30% itu tidak ada apa-apanya, karena aku lebih daripada cukup hidup di dalam 70%. Yang setuju mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Dan saat ini mungkin saudara tadi pagi masih pakai odol pasta gigi Colgate, betul? Ya kan, saya masih pakai odol pasta gigi Colgate, ya kan? Masih pakai sabun Palmolive, betul? Melewati semua kondisi ekonomi, melewati masa pandemi, perusahaan Colgate Palmolive tetap berjaya loh saudara-saudara. Banyak perusahaan besar lainnya sudah gulung tikar, sudah tutup karena bangkrut. Tapi Colgate Palmolive menjadi salah satu perusahaan tertua di Amerika. Bahkan dinobatkan oleh majalah Fortune, dia menjadi salah satu dari 500 perusahaan yang paling sukses di Amerika. Dengan angka penjualan yang mencapai 9 miliar US dollar dan mempunyai cabang company di hampir 221 negara di seluruh dunia. Dan saya percaya itu termasuk juga ada di Indonesia perusahaan Colgate Palmolive, saudara-saudara. Dan saya iseng-iseng saya Google, gimana sih kondisinya tahun 2022 yang terbaru, ya kan, saya mau tahu. Ternyata di penghujung 2022, 4 bulan terakhir, itu angka neto salesnya, penjualan netonya masih tetap naik 5%. Dan organic salesnya tetap naik 8,5% di semua divisi perusahaan Colgate Palmolive. Dan di sepanjang tahun 2022, seluruh salesnya naik 3% dan organic salesnya naik 7%.
Anda melihat bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, kita setia, kita mau taat mengerjakan kebenaran firman Tuhan, percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji, tapi Dia akan terus memelihara, bahkan akan memberkati kita secara luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, katakan amin. Senggol kanan kirimu, katakan, mari kita setia kepada Tuhan. Mari setia kepada Tuhan, jangan berubah setia. Cara memulai dengan benar yang keempat adalah selain memulai hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan, memulai menjaga kesehatan kita dengan baik dan benar, tapi kita perlu juga untuk membangun pertumbuhan rohani kita dengan benar. Katakan bersama-sama, saya harus membangun pertumbuhan rohani saya dengan baik dan benar. Iya. Tuhan bisa membawa suatu perubahan baru di dalam hidup kita ketika kita mulai memasuki suatu musim yang baru. Mungkin kita memasuki suatu negara yang baru. Saya melihat akhir-akhir ini ada suatu gelombang yang sama seperti ketika terjadi tahun 98. Ada begitu banyak orang-orang yang berimigrasi datang ke Amerika untuk memperbaiki kondisi ekonomi karena kerusuhan sosial politik. Tapi hari-hari terakhir ini ada begitu banyak, saya lihat anak-anak muda, mulai dari yang muda, mereka datang untuk mengklaim status kewarganegaraan mereka sambil bekerja, kemudian nanti ujung-ujungnya mau mengangkat orang tuanya kembali ke Amerika. Ada juga keluarga-keluarga muda yang datang, suami istri dan seluruh anak-anaknya untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka di negara ini. Bahkan saya melihat ada begitu banyak orang-orang tua yang juga merantau datang ke kota Philadelphia karena mereka berkata, kalau di Amerika Bu, saya sudah tidak laku, tidak bisa dapat kerjaan, tapi di negara ini saya dengar khususnya di kota Philadelphia itu tenaga saya masih bisa dihargai, saya bisa menghasilkan uang beberapa dolar, bahkan bisa mengirimkan kepada keluarga dan anak-anak di Indo. Memang tidak salah semua apa yang menjadi impian tujuan setiap kita yang ada di negara ini. Saya percaya Tuhan melihat kerinduan hatimu dan Tuhan mau supaya setiap kerinduan hati kita itu terjadi di dalam nama Yesus. Amin. Bahkan ada juga kita yang sudah lama di negara ini. Mungkin engkau tidak lagi hidup di dalam titik terendah di dalam hidupmu. Engkau hidup di dalam serba kecukupan, bahkan berkelimpahan. Tuhan sudah mencukupkan engkau dengan sandang, dengan pangan, dengan papan. Bahkan engkau sudah punya status yang legal di negara ini. Tetap saya mau ingatkan, tetap mari kita membangun dan menjaga supaya rohani kita tetap bertumbuh menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang setuju katakan amin. Sama seperti yang dilakukan ketika bangsa Israel itu dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam Kanaan. Ketika mereka masuk di dalam tanah perjanjian, bukan berarti bahwa semuanya tidak ada masalah. Bukan berarti bahwa tanah Kanaan itu tanah yang damai. Tapi Anda ingat ada begitu banyak raksasa, ada begitu banyak musuh, Filistin dan sebagainya yang masih harus diperangi dan ditaklukkan. Tetapi lihat bahwa ketika Tuhan sudah bawa bangsa Israel masuk dalam tanah perjanjian Kanaan, ada hal-hal yang Tuhan minta. Ketika Tuhan membawa masuk umatnya ke dalam tanah Kanaan, Tuhan mau supaya kita meninggalkan mental budak bangsa Mesir. Apa itu mental budak bangsa Mesir? Ketika bangsa Mesir itu tidak suka menyembah Tuhan yang benar, mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menempatkan hal-hal yang lain seperti makanan, pesta pora, kenikmatan dunia, uang, jauh melebihi daripada kedudukan Tuhan dalam hidup mereka. Dan Tuhan mau kita meninggalkan semua mental budak bangsa Mesir. Dan juga Tuhan tidak mau kita untuk mengikuti cara hidup bangsa Kanaan, bangsa yang suka untuk tidak setia kepada Tuhan, bangsa yang suka untuk melacurkan diri dengan bangsa-bangsa, kawin campur dengan bangsa lain yang tidak kenal Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita terus merenungkan perkataan firman dan jadi pelaku firman Tuhan. Ada satu ayat yang terkenal di dalam kitab Yosua, di dalam kitab penghabisan dari buku Yosua ini. Ada satu deklarasi yang diucapkan oleh Yosua sekeluarga. Di dalam Yosua pasal 24 ayat 15b dikatakan bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita ucapkan perkataan Yosua ini menjadi deklarasi dan komitmen kita kepada Tuhan bersama-sama mulai hari ini sampai seterusnya. Kita ucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi 1, 2, 3. Tetapi aku dan seisi rumahku,
kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Diteruskan bahwa di dalam Yosua pasal 24 ayat 24, saya melihat bahwa tiga kali bangsa Israel itu berjanji kepada Yosua bahwa mereka juga akan dengan setia beribadah kepada Tuhan Allah kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Mari kita ucapkan lagi, ini menjadi deklarasi dan komitmen kita mulai hari ini sampai seterusnya, mulai dari kata kepada Tuhan. 1, 2, 3. Kepada Tuhan Allah kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Kepada Tuhan Allah kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Yang setuju katakan amin. Saya undang untuk pemain musik untuk masuk ke pentas. Jadi sekali lagi saudara-saudara, apapun titik terendah di dalam hidup kita, apapun itu yang menjadi titik terendah, mungkin suatu dosa yang sangat memalukan, mungkin engkau masih jatuh bangun di dalam kelemahanmu, atau mungkin engkau punya jerat lilit hutang yang sangat mencekik lehermu, atau ada satu sakit penyakit yang engkau sedang bergumul saat ini. Tuhan mau bahwa kita benar-benar untuk terus memulai dengan benar bersama dengan Dia. Dan saya percaya ketika Tuhan menjumpai Anda pribadi dengan pribadi, secara pribadi di bangku di mana Anda duduk, saya percaya Tuhan sanggup membawa suatu perubahan yang besar. Tuhan sanggup membawa satu perubahan yang positif di dalam hidup kita semua. Yang setuju, mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian.